Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rekan dan sahabat Jamal Bagindo Sati, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membedah kembali Buletin Kafah. Di mana hari ini kita akan membedah Buletin Kafah nomor 158. Bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah, tanggal 11 September 2020 Masehi. Ya, dengan tema dakwah itu wajib, tak perlu sertifikat. Ya. Jadi metodenya sama seperti yang kita lakukan beberapa setiap minggu, ya, bahwa kita akan membacakan buletin ini, ya, mana yang perlu kita jelaskan akan kita jelaskan, dan mana yang tidak perlu kita jelaskan tidak akan kita jelaskan. Baik, saya akan langsung membacakan, ya. Dakwah itu wajib, tak perlu sertifikat, ya. Jadi Kementerian Agama atau Kemenak berencana meluncurkan program penceramah bersertifikat mulai September 2020. Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin menyebut target peserta program ini adalah 8.200 penceramah untuk tahun ini. Ya, tahu ya, 8.200. Terdiri dari 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat. Jadi seluruh Indonesia ini, ya. Menteri Agama Fakhur Razi menyatakan program penceramah bersertifikat dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Jadi maksudnya sudah ada, ya, tujuannya untuk apa? Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyampaikan bahwa MUI menolak tegas rencana Kemenak tentang sertifikasi para dai atau penceramah ini. Kiai Haji Muhyiddin memandang kebijakan sertifikasi ulama itu kontraproduktif. Ia khawatir kebijakan tersebut berpeluang dimanfaatkan demi kepentingan pemerintah guna meredam ulama yang tak sejalan. Program ini berpeluang menimbulkan keterbelahan di tengah masyarakat. Bisa berujung konflik, bisa memicu stigmatisasi negatif kepada penceramah yang tak bersertifikat. Dan program penceramah bersertifikat ini pun berpotensi membatasi gerak dakwah. Beberapa masjid atau kegiatan bisa saja diintervensi agar menggunakan penceramah yang bersertifikat. Jadi anggapan nanti kalau sudah ada sertifikat, maka akan terbelah di tengah-tengah umat ini. Oh ya, dan gue penceramah bersertifikat, gua enggak. Nah, ada yang asli yang tidak. Bisa jadi timbul perpecahan di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dengan adanya program ini, ya, itu bisa terjadi intervensi. Tempat-tempat tertentu hanya boleh diisi oleh penceramah yang bersertifikat. Dakwah adalah kewajiban. Di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama dan ideologi lain adalah Islam mewajibkan setiap muslim untuk bertanggung jawab kepada saudaranya dan segenap umat manusia. Salah satu wujud tanggung jawab yang dimaksud adalah dakwah. Jadi dakwah itu merupakan tanggung jawab. Dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya termasuk seruan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dengan dakwah manusia bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya terang Islam. Dakwah hukumnya wajib. Setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal, baik laki-laki maupun wanita, diperintahkan untuk berdakwah. Jadi dalam Islam itu setiap orang itu punya potensi, ya, diharuskan, diperintahkan untuk berdakwah. Apakah dia laki-laki maupun dia perempuan. Allah berfirman, ya, falizalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Karena itu berdakwahlah dan beristiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Itu surah Asy-Syura ayat 15. Jadi setiap orang diperintahkan berdakwah. Juga
Juga dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantalah mereka dengan cara yang baik pula. Ya, itu perintahnya. Suruh ud'u. Ajalah oleh kalian. Kalian itu siapa? Ya siapa saja kaum muslimin. Baliu anni walau ayah. Sampaikanlah oleh kalian dariku. Kalian itu siapa kaum muslimin? Walau ayah. Walaupun cuma satu ayat. Lebih dari itu Rasulullah SAW menyebut inti dari agama ini adalah nasihat. Beliau berkata, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban dakwah berlaku umum atas setiap kaum muslimin. Ya. Tanpa memandang profesi, status sosial, maupun tingkat ilmunya. Jadi di tengah-tengah umat kita, tidak perlu kita punya ilmu yang banyak seperti dakwah, tidak begitu juga. Karena perintah Nabi cukup jelas, balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian walaupun cuma satu ayat. Kita paham cuma satu ayat, tahu satu ayat, ya sampaikan. Dakwah bukan sekedar tugas dan kewajiban pihak-pihak yang mendapatkan label ulama, ustadz, atau nantinya dai yang bersertifikat dari penguasa. Karena itu pengamal dakwah tak perlu sertifikat dari penguasa. Apalagi jika program dai bersertifikat tersebut malah mengaburkan esensi dakwah Islam dan menghalangi amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini yang perlu kita hati-hati karena tujuannya memang untuk salah satunya bisa jadi mencegah koreksi dari umat kepada penguasa. Setiap muslim pada hakikatnya adalah penyambung tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah dakwah. Risalah dakwah yang diemban Rasulullah SAW adalah ciri kemuliaan beliau. Oleh karena itu, setiap muslim yang meneruskan aktivitas mengemban risalah dakwah juga akan memiliki kedudukan yang mulia. Jadi untuk bisa mulia, ya kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Dan salah satu cirinya adalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya banyak memberikan dorongan dan pujian yang ditujukan kepada pengemban dakwah, ya, dan menyampaikan hidayahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka mengerjakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Jadi Allah sudah menjelaskan kepada kita. Jadi orang yang paling baik itu di tengah-tengah mereka adalah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di samping mengajak kepada Allah, ya, dia juga melaksanakan amal soleh. Maka kalau jadi pendakwah itu jangan kaji untuk orang. Kaji itu untuk kita dan orang. Setelah kita menyampaikan kepada orang lain, ya, maka kita pun harus mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita, ya, menjadi kewajiban yang sudah kita sampaikan itu. Imam Hasan Al-Basri, ya, memberikan penjelasan terkait ayat yang di atas bahwa mereka yang menyeru manusia ke jalan Allah adalah kekasih Allah, wali Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah karena dakwah yang mereka serukan. Inilah kemuliaan yang akan diberikan kepada setiap muslim yang berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah itu tujuannya memang untuk mencari kemuliaan, bukan cari uang, bukan cari amplop. Siapa amplopnya yang paling besar itu yang menjadi mulia, enggak. Tapi siapa yang mengajak kepada Allah semata-mata hanya karena Allah, mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang berhak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda," barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, "kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu," maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diajaknya, ya, orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Jadi kalau kita menyuruh orang lain untuk berdakwah, ya, kemudian orang itu melaksanakan apa yang kita seru, ya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan itu.
tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengerjakannya. Tidak usah khawatir. Jadi ketika kita menyeru orang lain, mengajak orang lain, kemudian kita yang diseru itu tidak usah pikir begini. Nanti kalau saya kerjakan, tentunya mengajak akan dapat pahala banyak. Jangan itu pikirkan. Pikirkan saja apa yang kita kerjakan akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga akan membalas orang-orang yang telah menunjuki dia petunjuk itu. Oleh karena itu, tugas memberi petunjuk itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya bila kita meninggalkan dakwah? Kemungkinan yang terjadi di tengah masyarakat akan menimbulkan kerusakan. Penyimpangan dari aturan Islam akan berujung kepada kebinasaan sebuah masyarakat. Ini Nabi SAW bersabda kepada kita. Masalul qa'im ala hududillah, ya. Wal waqi'i fiha kamasil qaumin istahamu ala safina. Perumpamaan sebuah kaum, ya, yang dimana dia hidup di batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia seperti sebuah kaum istahamu ala safina, yang mereka semua menumpang atas sebuah kapal. Ya. Fa asaba ba'duhum a'la wa ba'dhum asfalaha. Sebagian dari penumpang itu ada di bagian atas dan sebagian lagi ada di bagian bawah. Fa kana allazina fi asfaliha, maka ada orang-orang yang di bawahnya. Izastaqau minal ma', jika dia membutuhkan air, marru ala man fawqahum, maka dia akan berlalu melewati orang-orang yang di atasnya. Faqalu, kemudian mereka berkata, lau anna kharraqna fi nasibana kharqan, kalau seandainya kami melubangi pada bagian kami saja sebuah lubang, walam nu'zi man fawqana, dan tidak, ya, dicegah oleh orang yang di atasnya, fa in yasrukuhum, ya, apa namanya, maka walam nu'zin man fawqana, maka dia akan mengatakan, dan kami tidak akan mengganggu orang yang di atas kami. Fa in yasrukuhum, maka jika mereka membiarkan mereka, wa ma aradu halaku jami'a, maka, ya, tidak apa namanya, andaikan orang yang berada di atas bagian membiarkan orang-orang yang di bagian bawah, ya, menuruti kehendak mereka, ya, wa ma aradu halaku jami'a, maka mereka akan menghancurkan mereka secara keseluruhan. Wa in akhazu ala aidihim najwa wa najwa jami'a. Jika orang yang di bagian atas melarang orang yang ada di bawah berbuat demikian, niscaya mereka akan selamat, dan selamatlah pula seluruh penumpang kapal itu. Maka di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin, harus ada orang yang senantiasa mengingatkan, harus ada senantiasa orang yang memberitahu. Kalau ada di tengah-tengah kita orang yang berbuat maksiat, berperilaku buruk, maka harus ada orang yang mengingatkannya. Jangan dibiarkan. Karena ketika dibiarkan perilaku maksiat, itu akan menyebar dan akan menghancurkan sekaum itu. Jadi disinilah pentingnya dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan itu, kemungkinan bisa dikendalikan sebelum membesar dan menghancurkan masyarakat seluruhnya. Tapi memang kondisi hari ini, ketika kerusakan sudah menjadi darah daging mereka, ketika datang kebaikan mengingatkan mereka, maka keburukan itu akan melawan mereka. Dan tubuhnya mereka yang sudah bersekutu dengan keburukan akan menolak kebaikan itu. Contoh, ketika kita demam, ketika kita sakit, atau tubuh kita penuh dengan racun, maka ketika datang detox, ya, kita minum obat, maka ketika itu tubuh akan bereaksi. Bisa jadi panas, bisa jadi mencret, bisa jadi keluar keringat terus menerus. Itulah detox. Kalau kita berpikir berpikir sekilas sepintas, wah, obat apa dikasih ini? Racun jangan-jangan ini. Padahal tubuhnya lagi detoksifikasi. Maka kalau dia berhenti minum obat, maka racunnya akan bergembira di dalam badannya. Jadi keengganan melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tidak terbatas, hanya menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan dan penyimpangan saja, tapi juga akan menimpa seluruh masyarakat. Jadi kalau seandainya kita tidak lakukan dakwah, kalau datang azab Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya akan diazab. Karena Allah mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan sebuah fitnah, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian secara khusus. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat keras iqabnya, sanksinya. Rasulullah SAW juga menjelaskan dampak yang terjadi jika dakwah ditinggalkan. Wallazi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, ya, kalian harus melaksanakan amar ma'ruf,
Wala tanhauna 'anil munkar, kalian harus senantiasa melaksanakan nahi munkar. Aw la yusikanna Allahu yab'atsu 'alaikum iqaban minhu. Atau jika tidak, Allah akan menimpakan azab di atas kalian. Ya. Iqaban min summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Maka kemudian jika kalian berdoa, maka doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu salah satu syarat doa dikabulkan oleh Allah juga harus ada dakwah di tengah-tengah masyarakat. Hadis tersebut memberikan dua pilihan, yaitu memilih dakwah atau memilih azab dan doa yang tak terkabul. Tak ada pilihan yang ketiga. Artinya siapapun yang meninggalkan dakwah akan mendapatkan azab dan doanya tidak terkabul. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa jika dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, akan muncul para penguasa jahat dan tidak menyayangi kaum muslimin. Jadi semua akibat buruk di atas sekaligus menjadi qarinah atau indikasi yang menegaskan bahwa dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Meninggalkannya merupakan dosa. Sekarang bagaimana kalau kita lihat ketika ada orang berdakwah hari ini, kemudian ada orang yang mencoba menghalang-halangi orang di dalam berdakwah. Ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi jika meninggalkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar saja berdosa, apalagi menghalangi aktivitas mulia ini. Menghalangi dakwah adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam para penghalang dakwah dengan azab yang pedih. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah atas orang-orang zalim. Allazina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, kemudian dia menghendaki supaya jalan itu bengkok. Ya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu di hari akhirat, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak ingkar akan hari akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab. Jadi mereka adalah, ya, mereka itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksaan itu dilipat gandakan atas mereka. Jadi intinya kalau kita menghalangi orang berjalan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi azab, melipat gandakan siksaan atas mereka. Ayat ini jelas merupakan ancaman Allah terhadap orang yang menghalangi dakwah. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang keras. Sungguh besar dosa orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan bersekutu dengan kemungkaran. Perbuatan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Allah, Rasulnya dan umat Islam. Oleh karena itu kepada para penguasa yang hari ini berusaha untuk membuat sertifikasi atau membuat stigmatisasi atau mencoba menghalangi dakwah, berhentilah. Ya, berhentilah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan azab yang begitu besar kepada kalian yang mencoba menghalangi jalan dakwah. Tapi kalau kalian tidak menghalangi jalan dakwah, melapangkan jalan dakwah, maka Allah melapangkan jalan kalian. Dan di akhirat kelak kalian akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian buletin kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, dan terakhir ada hikmah dari sebuah sabda Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran," kalau seandainya kalian melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka ubahlah dengan tangan kalian. Fa illam yastati', jika kalian tak mampu, fa bil lisani, maka ubahlah dengan lisan kalian. Fa illam yastati' fa bi qalbi, kalau kalian tak sanggup juga dengan lisan, fa bi qalbi, dengan hati. Wa zalika dhaful iman, itu selama-lamanya iman. Jadi kalau kita diam, itu adalah tanda iman yang lemah. Mudah-mudahan iman kita kuat. Minimal kita dengan lisan, kalau mampu dengan tangan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.